Sosok Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, ancam cabut izin TikTok di Indonesia. Harta capai 300 miliar rupiah. Inilah sosok Bahlil Lahadalia, dirinya mengancam akan mencabut izin TikTok di Indonesia jika bisnisnya tak sesuai ketentuan. Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diketahui, Bahlil Lahadalia memiliki kekayaan yang fantastis, yakni mencapai 300 miliar rupiah. Dia mengatakan izin platform TikTok itu sebagai media sosial bukan menjadi platform e-commerce. Bahlil bilang penggunaan TikTok sebagai platform e-commerce sudah merusak pasar dalam negeri. Untuk itu, pemerintah memproteksi ruang bagi produk-produk luar negeri dan UMKM. Bahlil menegaskan TikTok harus mematuhi kebijakan yang berlaku di Indonesia, terlebih hal itu tidak merugikan negara. Dikatakan Bahlil, pemerintah tengah mengatur aturan perdagangan barang impor yang masuk akan dikenakan pajak. Lantas seperti apa profil dan biodata Bahlil? Melansir dari Wikipedia, Bahlil Lahadalia lahir 7 Agustus 1976. Ia adalah pengusaha Indonesia yang menjabat Menteri Investasi Indonesia, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bahlil dilantik menjadi Menteri Investasi Indonesia pada 28 April 2021. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2015 sampai 2019. Bahlil juga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Riva Capital sebagai holding company. Di bidang politik, ia pernah menjadi anggota dari Partai Golongan Karya tetapi telah berhenti pada tahun 2009. Ia lahir dan mengenyam pendidikan di Maluku dari SD Negeri 1 Seram Timur hingga SMP Negeri 1 Seram Timur sebelum pindah ke Fakfak, tempat ayahnya berasal untuk melanjutkan ke SMA Yapis Fakfak. Ia memutuskan untuk belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai di Jayapura, sebuah perguruan tinggi swasta lokal. Namun, seperti yang diungkapkannya, saat kuliah tamu di Universitas Brawijaya, ia lulus sangat lambat di usia 26 tahun. Karena pendidikannya terhenti akibat keterlibatannya dalam kerusuhan Mei 1998. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua, hingga akhirnya menjabat sebagai Bendahara Umum Pimpinan Nasional Himpunan Mahasiswa Islam. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai penjual kue ketika dia masih remaja. Ia kemudian menjadi kondektur bus saat masih remaja dan akhirnya menjadi sopir angkot saat duduk di bangku SMA. Bertahun-tahun kemudian setelah ia lulus dari Port Numbai, ia dipekerjakan sebagai pekerja di Sukovindo, sebuah perusahaan milik negara. Bersama teman-temannya, ia kemudian mendirikan 3 perusahaan bernama PT Riva Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwi Jati Sukses. Dia memiliki PT Riva Capital Holding Company dan 10 perusahaan lainnya, dan sebagian besar aktif di sektor transportasi dan properti. Dia adalah mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sebagai seorang pengusaha, pada suatu waktu ia bertemu dengan Joko Widodo yang merupakan sesama pengusaha saat itu dan berteman dengannya. Persahabatan yang mereka jalin sangat erat sampai-sampai Joko Widodo sendiri menganggapnya sebagai saudara. Selama pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, Lahadalia mendukung Joko Widodo untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai presiden. Ia menjadi Direktur-Direktorat Penggalang Pemilih Muda Tim Kampanye Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Berkarya. Atas kiprahnya untuk kampanye Joko Widodo dalam mempertahankan kepresidenannya pada Oktober 2019, ia diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ia dilantik sebagai Menteri Investasi pertama Indonesia pada 28 April 2021 setelah membentuk Kementerian Investasi.